Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel. Judul video kita kali ini adalah Akhir Karir Militer Pierre Tandian sebagai pahlawan revolusi termuda. Ini mengisahkan tentang kisah seorang prajurit muda yang tewas karena melindungi atasannya Jenderal Abdul Haris Nasution dari penculikan dan pembunuhan pasukan Cakrawala dalam peristiwa G30. Pierre Andries Tandian adalah sosok pahlawan muda yang tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai salah satu korban peristiwa G30S PKI, tragedi yang menjadi salah satu babak kelam sejarah bangsa. Lahir di Batavia, Jakarta, pada 21 Februari 1939, Pierre merupakan anak dari dokter berdarah Minahasa, Dr. A.L. Tandian, dan ibunya, Maria Elisabeth Cornet, adalah wanita berdarah Belanda. Ketertarikan Pierre terhadap dunia militer sudah tumbuh sejak masa kecilnya, meski keluarganya berharap ia menjadi dokter seperti ayahnya. Pierre memilih mengikuti passionnya dan memasuki Akademi Teknik Angkatan Darat di Bandung. Setelah lulus pada tahun 1961, ia bergabung dengan Korps Zeni TNI Angkatan Darat. Karir Pierre berkembang pesat, dan ia dikenal sebagai perwira yang cerdas, cekatan, dan berdedikasi tinggi. Kemampuannya dalam bidang intelijen sangat menonjol. Keahlian ini menarik perhatian para atasan, yang kemudian membawanya pada tugas-tugas khusus yang berisiko tinggi. Pada tahun 1965, Pierre dipercaya sebagai ajudan dari Jenderal A.H. Nasution, Menteri Pertahanan dan Keamanan serta Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada waktu itu. Tugas ini sangat penting dan penuh tantangan, mengingat situasi politik Indonesia saat itu yang tengah memanas, terutama dengan munculnya ketegangan antara berbagai pihak di pemerintahan, militer, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Malam yang membawa tragedi itu terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, ketika gerakan 30 September atau G30S dilancarkan oleh sekelompok militer yang terafiliasi dengan PKI. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan sejumlah jenderal TNI yang dianggap sebagai penghalang bagi ambisi politik mereka. Para pimpinan militer yang menjadi target penculikan dan pembunuhan termasuk Jenderal Nasution. Kediaman Jenderal Nasution, para pemberontak dari pasukan Cakrawala datang dengan tujuan menculik sang jenderal. Pierre yang berada di rumah tersebut, saat itu berusaha untuk melindungi Jenderal Nasution dan keluarganya. Dalam kekacauan yang terjadi, Nasution berhasil melarikan diri, namun putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak dan terluka parah. Pierre, yang awalnya sempat lolos, akhirnya tertangkap oleh pasukan pemberontak. Ia mengaku sebagai Jenderal Nasution untuk melindungi sang jenderal yang berhasil menyelamatkan diri. Pengakuannya ini menyebabkan ia dibawa oleh para pemberontak dan pada akhirnya menjadi salah satu korban. Pierre Tandian bersama dengan 6 perwira tinggi lainnya dibunuh secara brutal di Lubang Buaya, tempat eksekusi yang telah dipersiapkan oleh para pelaku kudeta. Pierre Tandian wafat dalam usia 26 tahun, menjadikannya sebagai pahlawan revolusi termuda di antara korban lainnya.
Kematian Pierre menjadi simbol pengorbanan seorang prajurit muda yang rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi atasannya dan negaranya dari ancaman pengkhianatan. Pada 5 Oktober 1965, pemerintah Indonesia secara resmi memberikan gelar pahlawan revolusi kepada Pierre Tendean dan korban lainnya dalam upacara kenegaraan. Pierre juga dianugerahi kenaikan pangkat anumerta menjadi kapten. Kisah heroik Pierre Tendean tidak hanya diingat melalui gelar pahlawan revolusi, tetapi juga melalui monumen-monumen dan jalan-jalan yang dinamai untuk menghormatinya di berbagai kota di Indonesia. Pengorbanannya mencerminkan semangat perjuangan dan keberanian yang luar biasa, terutama di usia yang sangat muda. Pierre Tendean menjadi teladan bagi generasi muda Indonesia tentang arti dari keberanian, pengabdian, dan cinta terhadap tanah air. Aswar Astaman Channel. Terima kasih telah berkunjung.